Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin minta tolong bantuannya salah satu dari Bapak Ibu untuk memimpin doa sebelum kita mulai. Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Ibu Sri. Ya teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Oke. Izin Bapak Ibu ya, untuk saya share screen dulu. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Ya sudah Bu, sudah. Proses Bu. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini di Lokakarya ketiga yaitu peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Andi Ilvianti dari SMP Negeri 1 Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, ada kesepakatan kelas yang harus kita sepakati. Di sini sudah ada beberapa yang saya tuliskan. Yang pertama, mengaktifkan kameranya supaya kita aktif mengikuti kegiatan hari ini. Yang kedua, mikrofonnya tolong dikontrol, bisa di-mute supaya menjaga kelancaran kegiatan kita hari ini. Kemudian yang ketiga, silakan Bapak Ibu raise hand apabila ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat. Dan yang keempat, saya harap kita semua mengikuti kegiatan hari ini dalam keadaan senang dengan perasaan yang gembira. Masih ada yang ingin tambahkan Bapak Ibu? Cukup Bu. Oke, terima kasih ya. Cukup ya, kita lanjut. Baik, sebelum kita mulai, kita lakukan mindfulness terlebih dahulu untuk menyatukan pikiran kita, perasaan kita, untuk hadir sepenuhnya di kegiatan kita hari ini. Silakan Bapak Ibu, tarik nafas dalam-dalam, tahan, kemudian lepaskan. Iya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua ya. Yang pertama, CGP mampu menunjukkan pemahaman tentang konsep pembelajaran untuk semua murid. Yang kedua, CGP mampu menerapkan konsep pembelajaran sosial emosional di kelas. Jadi ada dua tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, flashback ke belakang tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh sang anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di sini atas dasar ini kita sebagai seorang pendidik berusaha untuk memenuhi kodrat anak. Nah, berdasarkan hal itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bapak Ibu terkait hal itu. Di sini ada link Mentimeter, saya bagikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu isi di Mentimeternya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu yang lain bisa saya kirimkan link. Nah, ini dia linknya. Bagi Bapak Ibu yang terkendala jaringan mungkin bisa langsung raise hand. Di sini ada pertanyaan. Nah, jadi ada dua pertanyaan yang Bapak Ibu ya, sama di Mentimeter. Jadi Bapak Ibu yang mengalami kendala, silahkan Bapak Ibu menyampaikan secara lisan melalui raise hand terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu. Oke, silakan Ibu Nur. Ya, apakah penting seorang guru untuk memenuhi kebutuhan muridnya? Kemudian mengapa? Jadi saya
dijawab ini sangat penting karena dengan memenuhi kebutuhan belajar murid, maka capaian tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal. Terima kasih. Oke, sangat bagus sekali ya pernyataan dari Ibu Nur bahwa sangat penting untuk memenuhi kebutuhan murid agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah Bapak Ibu lakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Oke, Ibu Sri, silahkan Ibu Sri. Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Biasanya untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, saya melakukan asesmen awal Bu. Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Ibu Sri. Jadi Ibu Sri telah melakukan asesmen awal sebelum untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didiknya. Oke, di kolom chat juga ada Ibu Nurjana dengan melakukan asesmen awal. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ya. Nah, setelah Bapak Ibu, saya kembali ke Ibu Sri dulu nih. Setelah Ibu mengetahui kebutuhan belajar murid melalui asesmen tadi, kira-kira strategi apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar tersebut di kelas? Oke. Silakan Bu Sri. Kalau saya Bu, dari hasil asesmen awal itu, maka saya melakukan atau membuat modul ajar ya, yang di dalamnya berisi strategi-strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid saya. Seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Sri. Jadi betul ya Bapak Ibu, setelah mengetahui kebutuhan belajarnya, maka seorang guru sebaiknya menyusun modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid tersebut dan melakukan strategi. Strategi apa saja? Bisa pembelajaran berdiferensiasi salah satunya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini juga sangat penting untuk murid-murid kita di kelas supaya dia bisa mengetahui, bisa mengontrol emosionalnya di kelas ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu di sini ada 2 pertanyaan juga. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya. Jadi yang pertama itu ada kegiatan apa yang Bapak Ibu lakukan di kelas yang mampu menumbuhkan kompetensi sosial emosional murid. Nah, jika kalau ada, maka kompetensi sosial apa yang dimunculkan pada kegiatan tersebut. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Oke, Bapak Resal Reski. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, jadi kalau yang saya lakukan di kelas, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ya di kelas adalah seperti misalkan berdiskusi kelompok untuk bagaimana anak-anak dapat bertanggung jawab terhadap apa yang telah didiskusikannya. Mereka setelah diskusi kelompok, saya panggil presentasi ataupun memanggil untuk salah satu dari kelompok mereka atau presentasi ke depan untuk bagaimana ketika mereka dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah didiskusikannya di depan kelas, sehingga pertanggungjawaban tersebut itu mampu menimbulkan kompetensi sosial emosional dari murid-murid tersebut. Mungkin begitu Bu dari saya. Oke, terima kasih banyak Pak Resal. Jadi luar biasa, Bapak Resal sudah mengaplikasikannya di kelas. Jadi Bapak ini mengatakan kalau dia siswanya melakukan diskusi, kemudian tampil di depan kelas, maka dia akan menunjukkan kemampuan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik, kepada Ibu Nurjana, silahkan Ibu Nur. Ya, saya sepakat dengan Pak Raisal ketika kegiatan kelas itu salah satu cara menumbuhkan kompetensi sosial emosi murid itu ada ketika kita memberi pembelajaran yang diskusi kelompok, metode diskusi kelompok. Karena ketika diskusi kelompok itu terbangun kesadaran diri murid sehingga membangun relasi, kemudian ada manajemen diri di situ. Kemudian bagaimana siswa dalam kelompok itu mengambil keputusan yang bertanggung jawab, itu salah satu kompetensi sosial emosional yang terlihat ketika diskusi kelas terjadi. Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Nur atas jawabannya. Jadi tepat bahwa dalam kegiatan di kelas, baik berdiskusi, kemudian tampil di depan kelas, itu akan memunculkan kompetensi emosional yang dimiliki oleh murid. Jadi
Bisa saja dari manajemen dirinya, kemudian keterampilan membangun relasi, itu semua bisa muncul dalam kegiatan-kegiatan kita di kelas. Terima kasih banyak Bapak Ibu hebat atas jawabannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap refleksi. Nah, saya ingin salah satu dari Bapak Ibu menyampaikan refleksinya, perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan kita hari ini bagaimana, kemudian pembelajaran yang Ibu dapatkan apa saja. Silakan Bapak Ibu, siapa yang ingin menyampaikan refleksinya hari ini, dipersilahkan. Silakan raise hand. Oke, silakan Ibu Nurjana. Ya, saya mencoba merefleksi diri terkait setelah pembelajaran yang disampaikan Ibu Andi, bahwa dengan dengan kompetensi sosial emosional ini sebenarnya kita harus pembiasaan, ya, karena tidak mudah langsung terampil ketika kita tidak membiasakan. Jadi saya sebagai guru perlu melatih diri dalam meningkatkan kompetensi ini. Ya, itu mungkin saja refleksi saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Nur. Jadi betul yang dikatakan Ibu Nur ya. Jadi semuanya perlu latihan, perlu pengulangan, perlu supaya kegiatan ini bisa kita gunakan di kelas supaya apa yang kita ingin sampaikan tercapai pada murid-murid kita. Jadi Bapak Ibu, saya ingin berikan kesimpulan terakhir. Jadi kompetensi sosial anak itu ada 5 ya. Ada 5 kompetensi sosial pada manusia, yaitu pertama ada kesadaran diri, kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, keempat keterampilan membangun relasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Semoga kegiatan kita hari ini dapat bernilai pahala di sisinya. Kemudian semuanya kita bisa memanfaatkan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya tutup apabila ada kesalahan salah kata ataupun kesalahan yang lainnya. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.